Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Akar Kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang soal persamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya. Akar-akar persamaan dari 3x min 2 dikuadratkan sama dengan 25 adalah titik-titik. Ini adalah persamaan kuadrat. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini ada 3 metode yang sudah biasa kita gunakan, yaitu yang pertama metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran, kemudian ada melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Tapi untuk contoh soal kali ini kalau kita pemfaktoran, maka kita harus dikalikan dulu, ya, mengubah bentuk dulu dari kuadrat ini jadi perkalian, nanti kita baru faktorkan. Ya, untuk khusus contoh soal yang seperti ini, kalau kalian perhatikan di sini ada pangkat 2, ya. Persamaan 3x min 2 ini dikuadratkan dan sama dengan ruas kanannya atau konstantanya ini 25. 25 ini akar kuadrat, ya. Channel lagi, kembali ke channel. Angka-angka yang kelipatan dari kuadrat, yaitu 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Kalau ini kita ubah, ya, pangkatnya ini, terus 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2, maka bisa habis. Nah, ini untuk perubahan yang lain juga bisa, dimana pangkat 2 ini di ruas kiri, ketika pindah ke ruas kanan, pindah ruas, ya. Kalau pengurangan pindah ke ruas kanan itu jadi penjumlahan, di sini pangkat, ya, pangkat 2 atau eksponen 2 ini kuadrat pindah ruas ke ruas kanan, maka akan jadi akar, gitu ya. Kalau pangkat 2-nya ini hilang, maka di ruas kanan akan jadi akar. Ini proses yang dalam materi bilangan sudah ada. Ini bisa kita terapkan pada persamaan kuadrat ketika ketemu soal yang seperti ini, khususnya konstantanya ini atau di ruas kanannya ini adalah bilangan dengan angka kelipatan pangkat 2, gitu ya. Ini 25, 36 dan seterusnya. Kita langsung ke pembahasan. 3x min 2 pangkat 2 sama dengan 25. Ini pangkat 2-nya kita terapkan, ya. Yang tadi saya bahas kita terapkan. Pangkat 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Maka akan jadi 3x min 2 sama dengan akar 25. Akar 25 ini sama dengan 5, ya. Sama dengan 5, tapi karena di ruas kiri ada variabel x, maka nilai 5 ini adalah plus min atau kurang lebih, ya, masih belum pasti apa nilainya, positif atau negatif, karena ada variabel x. Dari keraguan ini positif atau negatif kita pastikan, ya, dengan memecah positif dan negatif ini pada 2 persamaan. Yang pertama ini ketika 5-nya positif, dan yang kedua ketika 5-nya negatif. Masih utuh, ruas kirinya 3x min 2 sama dengan ini positif 5. Dan yang ini, yang satunya 3x min 2 sama dengan negatif 5. Kita proses dulu yang nilainya positif 5 ini. 2-nya kita pindah ruaskan, maka akan jadi 3x sama dengan 5 plus 2,
karena di sini pengurangan, pindahnya adalah jadi lawan, yaitu lawan dari pengurangan penjumlahan. 3x sama dengan 5 plus 2. 5 plus 2 ini 7. Maka nilai x sama dengan 7/3. Di sini 3-nya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 7/3. Kita sebut di sini adalah sebagai x1. Ya. Di sini x1, maka untuk yang lainnya, yang ini nilainya negatif 5, di sini adalah x2. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan x2? Ini sama. Negatif 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan jadi 3x sama dengan min 5 plus 2. Min 5 plus 2 ini hasilnya negatif 3. 3 di sini perkalian di ruas kiri, 3x ya. 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadi pembagian. Maka nilai x negatif 3/3. Ini sebagai x2. Negatif 3/3 ini sama dengan negatif 1. Ada x1 dan ada x2. Yang dicari adalah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat di sini ya. Ini tanpa metode ketiga metode yang familiar ini. Kita hanya pakai metode pada bilangan. Ketika ada kuadrat, pindah ruas jadi akar. Nah, di sini 7/3 itu x1, negatif 1 itu x2, maka itu adalah akar-akarnya, akar-akar dari persamaan pada soal ya. Jadi akar-akarnya, atau di sini kalau pertanyaannya himpunan penyelesaian dari persamaan soal ya, itu kita bisa singkat himpunan penyelesaian ini sebagai HP, himpunan penyelesaian. Maka akar-akarnya adalah x1 dan x2. x1 sama dengan 7/3, x2 nya negatif 1. Itu selesai. Kalau tidak kurang percaya dengan jawabannya, bisa dicek x1 ataupun x2 disubstitusikan ke persamaan pada soal. Kalau nilainya sama di ruas kiri dan di ruas kanan, maka itu terbukti benar. Kalau nilainya berbeda, maka itu tidak akan tidak benar ya. Kalian bisa silahkan coba nilai x1 disubstitusikan ke persamaan pada soal, atau x2 nya negatif 1 disubstitusikan kepada soal. Silakan kalian coba. Kalau terbukti, boleh komen di kolom komentar dengan tulisan terbukti gitu ya. Hari ini cukup itu saja pembahasan tentang soal persamaan kuadrat. Dari soal yang seperti ini, maka jawabannya cukup mudah, hanya seperti ini. Ini hanya pembahasannya yang agak lama ya. Untuk soal-soal yang lain tentang persamaan kuadrat, nanti kita akan buat juga dengan jenis soal yang berbeda, tapi masih membahas tentang persamaan kuadrat. Hari ini cukup itu saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin semangat saya dalam membuat konten matematika, khususnya contoh soal dan pembahasan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.